meningkatkan kualitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati para narasumber kita pada hari ini, yang saya banggakan Bapak Ibu hadirin sekalian. Perkenalkan, saya Azahra Lautima sebagai moderator akan memimpin acara pada pagi hari ini yang membahas tentang kebijakan penghapusan skripsi. Susunan acara kita pada hari ini diantaranya pembukaan, penyampaian materi oleh narasumber, sesi tanya jawab, dan penutup. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum lanjut ke acara selanjutnya, saya akan memperkenalkan notulen dan para narasumber kita pada hari ini. Narasumber kita yang pertama ada Profesor Dr. Raden Muhammad Rafa Abigail. Narasumber kita yang kedua ada Menteri Pendidikan Indonesia, Bapak Nadiem Makarim. Lalu, narasumber kita yang ketiga ada mahasiswa baru UGM, yaitu Kak Gita Destriana. Ada pula narasumber kita yang keempat, yaitu mahasiswa akhir UGM, yaitu Kak Reisha Cahaya Diva. Dan yang terakhir, saya akan memperkenalkan notulen kita pada hari ini, yaitu Bapak Marcel Patrick Tio. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi oleh narasumber kita yang pertama. Kepada Bapak Nadiem Makarim, dipersilakan. Perguruan tinggi dan program studi diberi kebebasan untuk merancang sendiri standar kelulusan mahasiswa. Sementara Mendikbudristek menentukan kompetisi minimalnya saja. Misalnya, lulusan program sarjana S1 minimal dapat menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya. Terima kasih kepada Bapak Nadiem Makarim yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya adalah penyajian dan pemaparan materi oleh narasumber kita yang kedua. Kepada Kak Gita, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Mbak Zahra. Mengenai topik kita pada hari ini, pendapat saya sebagai mahasiswa baru setuju dengan dihapuskannya skripsi ini. Karena dengan adanya skripsi ini, para mahasiswa mengurangi waktu istirahatnya untuk mengerjakan skripsi sehingga kesehatan mereka menurun dan akhirnya mereka menjadi stres. Saya tidak setuju dengan pendapat Anda karena skripsi itu dapat menjadi sumber pengetahuan baru dalam berbagai bidang. Penghapusan skripsi dapat mengurangi sumbangan penelitian mahasiswa terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Dan katanya, skripsi bisa berdampak ke mental berujung stres. Menurut saya, itu kemampuan masing-masing buat mencari jalan keluar dari suatu masalah. Anggap aja latihan buat nanti menghadapi sistem di dunia kerja. Terima kasih kepada Kak Gita dan Kak Diva yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya adalah pemaparan materi oleh narasumber kita yang keempat. Kepada Pak Rafa, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Menurut pandangan saya, penghapusan skripsi ini sangat berpengaruh kepada sistem perguruan tinggi. Dan saya sangat menentang penghapusan skripsi ini. Kenapa? Karena skripsi itu adalah salah satu cara untuk mengatur pemahaman dan kemampuan mahasiswa dalam bidang ilmu yang dipelajari. Tapi sebagai mahasiswa baru yang belum terlalu mengenal dunia perkuliahan, yang saya lihat dari kakak tingkat fakultas saya sering sekali berpenampilan tidak rapi atau acak-acakan dikarenakan mereka stres mengerjakan skripsi ini. Selain itu, bukan hanya dengan skripsi yang harus mereka buat, tetapi jadwal bimbingan dan dosen pembimbingnya. Belum lagi dosen tersebut membatalkan jadwal bimbingannya karena ada kepentingan tugas-tugas dari mata kuliah yang lain, sekaligus biaya ngeperinya. Tetapi, tugas akhir itu sering digunakan untuk mengukur pemahaman dan keterampilan akademik mahasiswa. Bila ditiadakan, bisa saja memunculkan tentang sejauh mana perguruan tinggi menetapkan standar akademik yang tinggi. Kalau perguruan tinggi itu merasa memang masih perlu skripsi,
atau yang lain itu adalah hak mereka. Jadi, jangan lupa informasinya. Kedepannya, tidak semua mahasiswa harus mengerjakan skripsi supaya bisa lulus, tapi juga bisa membuat suatu proyek atau tugas akhir, kemudian kebijakannya diserahkan ke perguruan tinggi. Jadi gini Pak Nadi, dengan ditiadakannya skripsi, dikhawatirkan mahasiswa akan kehilangan kesempatan untuk belajar dan berlatih untuk melakukan penelitian. Hal ini berdampak pada menurunnya kualitas lulusan perguruan tinggi yang tidak memiliki kemampuan penelitian yang memadai. Selain itu, penghapusan skripsi juga dapat mengurangi jumlah penelitian dan kontribusi ilmiah untuk perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat penting untuk perguruan tinggi. Kewajiban lulus skripsi biasanya sebagai syarat kelulusan. Itu praktik yang tidak diterapkan di banyak universitas di luar negeri. Selama ini kerap dikritik, mulai dari menghambat kelulusan siswa sampai hanya berguna mengisi perpustakaan kampus. Terima kasih kepada para narasumber yang telah menyampaikan materinya. Sekarang memasuki sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab dan penyampaian pendapat oleh para audiens. Dipersilakan kepada hadirin sekalian yang ingin bertanya ataupun memberikan pendapat untuk mengacungkan tangannya. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naila Alfa Putri. Di sini saya ingin bertanya kepada Bapak Menteri kita. Lalu, jika skripsi tidak diwajibkan, apa syarat pengganti kelulusan mahasiswa? Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syafira. Saya setuju dengan Kak Diva yang katanya skripsi bisa berdampak ke mental berujung stres. Menurut saya, itu kemampuan masing-masing buat mencari jalan keluar dari suatu masalah. Anggap saja latihan buat nanti menghadapi sistem di dunia kerja. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fera Zulfa. Di sini saya ingin bertanya kepada Kak Diva. Apakah ada saran atau rekomendasi khusus yang dapat diberikan oleh Kak Diva kepada penulis skripsi untuk meningkatkan kualitasnya? Terima kasih kepada hadirin sekalian yang telah mengemukakan pendapat dan pertanyaannya. Sekarang kepada para narasumber dipersilakan untuk menanggapi. Terima kasih atas pertanyaannya dari saudari Faira. Saya izin menjawab. Jadi saya akan menyarankan penulis untuk memperbarui atau memperbaiki metodologi penelitian jika ada kelemahan yang telah diidentifikasi. Lalu, ada penambahan literatur yaitu mengusulkan penulis untuk menambahkan literatur atau referensi ilmiah yang lebih relevan atau terkini yang dapat memperkuat argumen dalam skripsi. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya dari saudara Naila. Di sini saya akan menjawab. Sebenarnya tidak harus berbentuk skripsi. Sekarang, tugas akhir yang menjadi syarat kelulusan juga dapat berupa prototip, proyek, atau bentuk lainnya yang dikerjakan secara individu maupun berkelompok. Oke. Terima kasih pada hadirin sekalian yang telah memberikan pertanyaan-pertanyaannya dan para narasumber kita yang telah menanggapi. Demikian tadi adalah akhir dari acara kita pada pagi hari ini yang membahas tentang kebijakan penghapusan skripsi. Mari kita bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Saya Azahra Laudima sebagai moderator. Mohon maaf apabila ada kekurangan selama acara ini berlangsung. Juga terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.